Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, wal imamu lil muttaqin. Allahumma salli fasallim ala habibina wa maulana wan nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang barusan khatib bacakan, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Hadirin, kenapa dikatakan tinggalkan jual beli? Kenapa bukan tinggalkan kebunmu, tinggalkan kantormu, tinggalkan pekerjaanmu? Dalam konteks pekerjaan yang halal, bukan sebagai koruptor. Bahwa dagang adalah usaha yang paling cepat membuat seseorang menjadi kaya. Karena seperti yang kita ketahui, 10 pintu rezeki, 9 itu ada pada berniaga, yaitu dagang. Maka ketika jual beli saja disuruh Allah untuk tinggalkan, hentikan sejenak dan laksanakan salat Jumat, apalagi yang lainnya. Karena salat itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya sayang kepada kita hambanya, tapi kita sendiri yang sering menyulitkan diri kita. Allah tidak janjikan hidup kita akan mudah, mulus, selalu dalam keinginan kita, tetapi Allah janjikan selalu ada kemudahan di dalam kesulitan kita. Inna ma'al usri yusra. Sebagaimana doa ketika kita masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu. Bukan hanya satu pintu yang kita mintakan. Abwaaba, pintu-pintu, banyak pintu rahmatmu bagiku ya Allah. Lalu ketika kita keluar masjid, kita kembali berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, mohon berikan aku banyak karuniamu. Maka insya Allah kita masuk ke masjid berdoa. Di dalam masjid kita pun berdoa. Keluar masjid kita pun berdoa. Maka apa senjata yang lebih kuat daripada doa? Insya Allah dengan doa yang kita laksanakan, segala cita dan keinginan kita akan dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, induknya dari segala hari, yaitu hari Jumat. Kita yang berada di masjid ini adalah orang-orang pilihan yang masih mengingat Allah, yang masih mengagungkan Allah. Kita memprioritaskan panggilannya untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini khususnya dan umumnya yang mendengarkan khutbah ini istiqamah dalam kebaikan, tertanam di dalam hati kita, tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita jaga hubungan baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya dan selalu bersalawat walau di tengah-tengah kesibukan kita. Mudah-mudahan
dengannya kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Adapun tema khutbah kita di siang yang mulia ini adalah 3 hal yang harus disegerakan di dalam Islam. Yang pertama ialah segera memakamkan jenazah, segera memakamkan seorang Islam yang meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang yang saleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Hadirin, jadi terkadang kita ini terlalu mudah menilai kematian seseorang. Jika seseorang mendapati kematiannya dengan cara yang singkat, sakitnya hanya berbulan, sebulan, seminggu atau bahkan hanya semalam, lalu kita dengan mudahnya menyimpulkan, oh si fulan husnul khatimah, ia mati dengan tidak merepotkan keluarga besarnya. Lalu ketika ada orang yang sakit menahun, sakit, wafat, kecelakaan dan sebagainya, lalu dengan mudahnya kita menganggap itu mungkin karena dosa-dosanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa seharusnya kita berbaik sangka terhadap bagaimanapun kematian seseorang. Kita mungkin pernah mendengar orang mati ketika sedang mabuk-mabukan. Dia tertabrak, disimpulkan ternyata baru pulang dari mabuk-mabukan. Lalu lantas dengan mudahnya kita memvonis su'ul khotimah, fasik, mati dengan kafir. Siapa kita? Sehingga kita dengan mudahnya menyimpulkan kematian seseorang. Bagaimana jika seandainya di akhir nafas terakhirnya ia justru mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kita belum tentu mampu mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayat kita. Maka sebaik-baiknya kita, bagaimanapun seseorang, bagaimanapun ketika kita mendengarkan kabar kepergian seseorang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhusnuzan atas kematian saudara kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang yang sakit menahun adalah justru karena sayangnya Allah kepada dia, atau mungkin kita yang menahan sakit menahun, atau justru itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Dihitung-hitung mungkin amalan kita tidak akan pernah mampu menutupi segala dosa yang telah kita lakukan. Lalu Allah berikan sakit kepada kita bertahun-tahun untuk dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Ketika kita sakit ada 4 hal yang diangkat dari kita. Tenaga, kecerahan wajah, nafsu makan, dan yang keempat adalah dosa-dosa kecil diangkat dari kita. Lalu ketika kita kembali sehat, 3 dikembalikan ke kita. Tenaga, ceria wajah, dan nafsu makan. Tetapi dosa-dosa kecil tidak dikembalikan kepada kita. Adapun yang kedua yang harus disegerakan di dalam Islam ialah menikahkan anak perempuan yang telah sampai usianya. Sebagai seorang ayah, jangan sekali mempersulit jika anak perempuan kita hendak menikah. Jika ia telah mau menikah dan kita mempersulit dengan meninggikan uang hantaran dan segala macamnya yang berkaitan dengan adat istiadat, maka hati-hati, berarti kita telah menghalangi anak kita untuk menikah, sedangkan menikah ialah separuh dari kesempurnaan agama kita. Maka hati-hati ketika anak-anak kita ingin beribadah di sepanjang hidupnya, bahwa ibadah terpanjang bagi seorang manusia adalah menikah, tetapi justru kita sebagai seorang ayah memilah, padahal yang datang mencoba meminang anak perempuan kita adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang pandai membaca Al-Quran, gemar ke masjid salat berjamaah, mau mencarikan nafkah yang halal untuk putri kita. Lantas yang bagaimana lagi yang kita inginkan? Bahwa ingat wahai para ayah yang mempunyai seorang putri, hati-hati. Engkau mungkin cenderung melihat kelamu yang seorang PNS. Engkau mungkin cenderung melihat kelamu yang datang membawa mobil. Tetapi justru ia adalah seorang penjudi. Ia adalah justru seorang yang tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Ke masjid hanya 2 kali setahun, yaitu salat Id. Maka hati-hati bahwa engkau
telah menjerumuskan anak putri yang engkau sayangi kepada orang yang zalim, kepada orang yang gemar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kejamnya kita seorang ayah, kita mempersulit putri kita untuk menikah, ia mau beribadah, lalu kita tinggikan hantarannya sekian puluh juta, kita bawakan adat yang sulit, pakai kuda lumping dan sebagainya, sehingga kaum laki-laki tidak mampu sehingga ia mundur. Lalu datanglah seorang pejabat, seorang anak orang kaya, anak toke sawit yang kita kenal terkaya di kampung kita. Lalu dengan mudah, dengan gampangnya kita menerima. Padahal kita tahu keseharian laki-laki ini adalah orang yang zalim kepada orang tuanya, orang yang gemar mabuk-mabukan. Maka mahukah engkau, wahai para ayah, mahukah engkau putrimu dibawa oleh seorang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yang harus disegerakan di dalam Islam ialah membayar hutang. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang sekalipun mati syahid akan diampunkan segala dosanya terkecuali dosa hutang. Sebagai seorang manusia, ada dua hubungan yang harus kita jaga baik-baik. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah kita sudah tahu itu. Seperti kita sedang mendengarkan khutbah adalah hubungan kepada Allah. Seperti yang kita tadi tahiyat masjid, tahiyat qabliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah adalah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Kita membaca Al-Quran adalah hubungan kepada Allah. Kita berzikir adalah hubungan kepada Allah. Baik hubungan kita kepada Allah. Lalu pertanyaan kedua, hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari, kepada tetangga kita, kepada seluruh orang-orang yang kita kenal. Tahukah kita bahwa dosa solat bisa diampunkan Allah? Dosa tidak berpuasa bisa diampunkan oleh Allah. Dosa tidak pernah membaca Al-Quran bisa diampunkan oleh Allah, tentunya dengan taubatan nasuha, bertaubat dengan sebaik-baiknya, kecuali dosa menduakan Allah, dosa kafir, murtad tidak akan diampunkan oleh Allah. Selain daripada itu, bahkan dosa membunuh diampunkan oleh Allah. Tetapi ada dosa yang tidak bisa diampunkan Allah terkecuali kita selesaikan kepada yang bersangkutan. Ialah dosa kepada hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Adakah hutang yang kita tinggalkan? Jangan sepelekan uang 1.000 yang kita tinggalkan hutang kita di warung. Kita anggap subhat. Yang lebih parahnya kita di kampung ini kita ambil kelapa tetangga kita dengan mudahnya. Kita ambil asamnya. Kita ambil tanaman-tanaman mudanya tanpa kita minta. Kita anggap hal yang biasa. Kita anggap subhat. Maka tahukah kita wahai jamaah sekalian, hukum subhat cenderung kepada yang haram sebenarnya. Maka betapa gawat kita selama ini. Berapa kelapa sudah kita ambil. Berapa hal-hal sepele yang telah kita lakukan tetapi tidak kita selesaikan. Kita menganggap subhat. Kapan kita akan tahu subhat itu halal atau haram? Kelak di yaumil akhir, di hari kiamat. Maka secara logikanya ketika kita sedang disidang bahwa kita sendiri pun masih punya hutang kepada seseorang, bagaimana cara menyelesaikan hutang di hari kiamat nanti? Ialah dengan memberikan amalan-amalan kita. Kita tahu amalan kita tidak seberapa. Solat di ujung waktu, membaca Al-Quran hanya pada bulan suci Ramadan, membayar zakat itu pun hanya zakat fitrah dan sebagainya. Itulah amalan-amalan yang kita andalkan. Ternyata dosa kita banyak, amalan kita sedikit, dan amalan kita yang sedikit tadi pun kita berikan kepada orang-orang yang pernah bersangkutan dengan kita di dunia. Lalu datang orang lain, hai Sufulan, dulu pernah ku ambil kelapamu. 1 memang, tapi 1 sudah kali sering. Ini sudah ku bawakan 20 kelapa di dunia di pundakku ini. Ini harus ku perjelas untukmu. Kira-kira engkau izinkan atau tidak kelapamu ini, hai Sufulan? Kita lihat keadaan kita yang masih banyak hutang. Amalan kita tidak seberapa. Apakah kita izinkan? Tentu kita tidak akan izinkan. Maaf saudaraku, di dunia mungkin masih bisa kuizinkan.
masih ada kelapaku banyak. Tetapi di akhirat ini engkau lihatlah hutang di pundakku ini pun masih banyak belum selesai. Jadi tolonglah kembalikan kelapa-kelapaku itu dengan kebaikan-kebaikan yang pernah engkau kerjakan di dunia, agar aku pun bisa menyelesaikan hutang-hutangku di dunia di akhirat ini. Maka betapa ruginya kita menganggap sepele hal-hal subhat di dunia ini. Kita menganggap sepele uang 1.000, 2.000 yang belum jelas hukumnya. Kita menganggap sepele makanan yang kita makan, kelapa yang kita ambil, cabai yang kita ambil dari halaman orang lain. Kita anggap sepele subhat. Maka betapa ruginya kita yang sholat di ujung waktu, kita yang membaca Al-Quran hanya bulan suci Ramadan, kita yang membayar zakat itu pun hanya zakat fitrah. Maka kira-kira cukupkah atau tidak untuk sekedar menutupi dosa-dosa kita? Tidak cukup ternyata ya Ustadz, tidak cukup. Maka dosa orang yang kita ambil haknya di dunia akan diberikan kepada kita. Maka itulah hal terpenting yang segera dilaksanakan di dunia. Yang kedua ialah membayar hutang. Selagi kita masih hidup, masih bisa kita menyelesaikan hutang. Jika kita sudah mati, syukur-syukur jika anak kita mau menyelesaikan hutang kita. Itu pun jika yang mereka tahu, tentu yang jumlahnya besar. Bagaimana yang jumlahnya sedikit, tetapi banyak dikali berapa kampung. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian juga bagi diri khatib sendiri. Kami simpulkan kembali 3 hal yang harus kita segerakan di dunia ini. Yang pertama ialah menguburkan orang yang meninggal dunia. Jangan sampai berganti tanggal hijriah, adat istiadat kita, anaknya masih di Jawa sana, anaknya masih di Riau sana, sementara ibunya, emaknya sudah mengharap disegerakan karena ia sudah tahu tempatnya bahwa tempat yang baik. Maka jangan jadi zalim terhadap jenazah yang ingin disegerakan dikebumikan. Yang kedua, segerakanlah menikahkan anak perempuan kita. Dalam arti segera ialah mempermudah anak laki-laki, dalam garis besar anak laki-laki yang soleh yang hendak datang meminang anak perempuan yang kita cintai. Adapun yang ketiga yang harus disegerakan selagi kita masih hidup di dunia ini ialah selesaikan apapun yang masih bersangkutan dengan kita. Entah itu masalah yang belum terselesaikan karena maaf yang belum terucap, atau permintaan maaf yang belum tersampaikan, atau mungkin hutang piutang yang belum terselesaikan. Selagi roh masih dikandung badan, selagi harta masih mampu membayar, maka selesaikanlah segera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.